Nama saya Revita Wansari dari kelas R4E. Saya akan membahas mengenai contoh susastra yang menampilkan peristiwa kehidupan. Yang pertama, ada puisi yang berjudul Pernyataan dari Rakyat karya W.S. Rendra. Dalam puisi ini, Rendra semakin meneguhkan kedudukannya sebagai penyair yang peduli dengan rakyat kecil. Puisi-puisinya mencerminkan keberpihakannya pada rakyat jelata. Puisinya juga selalu syarat dengan kritik sosial yang biasanya ditujukan pada pemerintah. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini juga direkam dan dikemukakan lagi dengan jeli dalam bentuk puisi. Dalam puisi Pernyataan dari Rakyat ini, Rendra mengungkapkan dengan gamblang adanya people power, yaitu arus kali yang berhasil mengikis pihak penguasa atau pemerintah sebagai batu kali tanpa hati. Selanjutnya ada puisi karya Taufik Ismail. Puisi ini merupakan potret kenyataan perubahan sosial masyarakat Indonesia yang terjadi pada saat Presiden kedua RI lengser dari jabatannya. Lengsernya Presiden kedua ini secara tidak langsung berkaitan dengan anggapan mengenai ketidakmampuannya menangani perkembangan terakhir yang makin memanas di Indonesia. Pada saat itu, mahasiswa telah menduduki gedung MPR dengan tuntutan supaya Presiden mundur. Hal itu digambarkan oleh Taufik sebagai ketakutan seorang presiden pada mahasiswa. Kemudian ada puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Mata Pisau. Puisi Sapardi berkaitan secara tidak langsung dengan situasi ekonomi, politik, dan sosial yang konkret. Hal itu terbukti sekarang dengan adanya krisis moneter yang betul-betul terjadi dan berkepanjangan akhir-akhir ini karena ketergantungan pada produk asing yang sangat besar. Pada dasarnya, puisi Mata Pisau merupakan tanggapan Sapardi terhadap kebijakan penampuhan jalan pintas yang dijalankan dengan sembrono. Selanjutnya, cerpen karya Suharyanto Sutioso. Dalam cerpen yang satu ini, Suharyanto memberi tawaran relativitas nilai yang merupakan buah dari wawasan relational objectivity atau segala sesuatu itu saling berkaitan dan selalu berproses. Selama masih ada dalam proses, tidak ada nilai absolut. Segala sesuatu masih relatif nilainya sebelum ia berhenti berproses dan menunjukkan bentuk dari hasil prosesnya. Berdasarkan keempat contoh inilah, terlihat bahwa pengarang yang baik memiliki kepekaan intuitif dan daya batin yang tinggi dalam memberikan tafsiran kehidupan lingkungannya. Kreativitas mereka dapat merupakan suatu tawaran, dapat pula merupakan sumbangan pemikiran yang besar, artinya bagi strategi kebudayaan. Hal semacam ini dapat menjadi suatu indikasi bahwa karya sastra yang baik mempunyai peran yang sangat berarti dalam kehidupan manusia dan kadang-kadang dapat pula mengekspresikan perubahan budaya. Lalu, bagaimanakah peran sastra sebagai sumber nilai bagi masyarakat? Perlu kita ketahui, terdapat berbagai macam aliran dalam karya sastra. Salah satunya adalah aliran realisme. Aliran tersebut menfokuskan karya sastra terhadap apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, aliran ini sangat erat hubungannya dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Karya sastra yang menggunakan aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial bangsa Indonesia, terutama dalam hal pola pikir. Contohnya saja, pada novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, yang mampu membuka pola pikir masyarakat kita yang sejak zaman dahulu mengenal budaya kawin paksa. Kemudian ada novel Belenggu yang merupakan salah satu novel yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pengarang berusaha menyampaikan pesan
bahwa di dalam menjalani hubungan kekeluargaan, waktu dan perhatian bagi antar anggota keluarga sangatlah penting. Bolton mengungkapkan bahwa karya sastra menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang mampu memberikan kepuasan batin pembacanya. Dapat dikemukakan bahwa karya sastra mengandung berbagai unsur yang kompleks, yaitu unsur keindahan, unsur kontemplatif, media pemaparan, dan unsur-unsur intrinsik yang menandai eksistensi karya sastra. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.